Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai Umar yang kedua. Dihormati sebagai pemimpin yang menggabungkan ketakwaan, keadilan, dan reformasi administrasi. Model kepemimpinannya yang relevan untuk pemimpin masa kini. Umar bin Abdul Aziz menjabat khalifah dari tahun 682 sampai 720 Masehi. Seorang khalifah Umayyah yang masa singkatnya dipenuhi pembaruan dan moral administrasi, dan ia dianggap oleh banyak sejarawan sebagai khalifah saleh. Karena apa dianggap sebagai khalifah saleh? Karena upayanya menegakkan prinsip keadilan dan kesederhanaan. Yang pertama, ia memprioritaskan keadilan dan akuntabilitas. Yang kedua, ada mendorong pemerintahan sederhana dan amanah. Dan yang ketiga adalah melakukan reformasi fiskal dan sosial. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip utama kepemimpinan. Yang pertama ada ketakwaan sejati. Keputusan berlandaskan nilai-nilai agama dan integrasi pribadi. Memimpin dengan teladannya moral. Dan yang kedua ada keadilan tanpa pilih kasih, memperbaiki praktik pajak, mengembalikan hak kaum yang tertindas, dan menindak korupsi. Dan yang ketiga ada sederhana dan amanah, gaya hidup sederhana pemimpin, mengurangi kemewahan istana, dan menyalurkan dana untuk kesejahteraan rakyat. Begitulah prinsip utama kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Saya akan memaparkan contoh reformasi nyata. Yang pertama ada reformasi pajak dan keuangan. Umar meninjau ulang pemungutan pajak, menghentikan penyalahgunaan pendapatan negara, dan memastikan distribusi yang lebih adil dan mustahik atau penerima zakat dan bantuan. Yang kedua ada pemberdayaan hukum. Ia menempatkan hakim yang amanah, membatalkan keputusan tidak adil, dan membuka kanal pengaduan bagi rakyat. Dan yang terakhir ada perlindungan yang lemah. Saya juga ada memaparkan gaya kepemimpinan sebagai praktik etis. Yang pertama ada akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pejabat dan tindakan pemerintahan di hadapan hukum dan publik. Dan yang kedua ada empati kebijakan, mendesain kebijakan yang menempatkan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan elit atau garis depan. Dan yang ketiga ada transparansi, yaitu keputusan yang dapat diawasi publik dan sumber daya yang tersalur dengan jelas. Di sini saya akan memberikan gambar, diagram, prinsip, praktik, dan dampak. Di sini telah dipaparkan ada prinsip, praktik, dan dampak. Diagram ini menampilkan hubungan secara langsung antara nilai yang dipegang Umar, tindakan pemerintahan yang dilakukannya, dan dampak sosial jangka menengah. Pelajaran yang bisa diambil untuk pemimpin masa kini, yang pertama ada prioritaskan amanah. Kepercayaan publik lebih berharga daripada keuntungan jangka pendek. Dan yang kedua ada kebijakan pro rakyat. Penataan fiskal dari sosial harus jelas manfaatnya untuk kelompok rentan. Dan yang ketiga ada teladani kesederhanaan. Gaya hidup pemimpin mempengaruhi budaya birokrasi. Dan yang keempat ada bangun mekanisme akuntabilitas, saluran pengaduan, audit independen, dan hakim yang berintegritas. Kesimpulan dan langkah berikutnya. Umar bin Abdul Aziz menunjukkan bahwa kombinasi nilai moral, reformasi administratif, dan keberpihakan kepada rakyat menciptakan legitimasi dan stabilitas untuk menerapkannya hari ini. Pemimpin perlu evaluasi kebijakan, yaitu tinjau dampak sosial dan transparansi anggaran. Dan yang kedua ada memperkuat akuntabilitas, bangun mekanisme audit dan akses pengaduan warga. Dan yang ketiga ada teladani etika, praktikkan kesederhanaan dan integrasi dalam setiap keputusan.
Baik, begitu saja penjelasan dari saya tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.